Bab 3528. Pisau spiritual penghancur jiwa. Bunuh aku. Fendi Liu merasa bahwa jiwa dewa terjerat oleh filamen Reiki yang tak terhitung jumlahnya dan dia diikat oleh banyak ikatan. Mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak putus asa. Kamu memang sangat licik. Sambil menatap Fendi Liu, Eric Qin tidak langsung membunuhnya, tetapi memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kamu menggunakan kata-kata, tindakan dan penampilanmu untuk meyakinkanku bahwa kamu benar-benar berlari untuk hidupmu sendiri, tetapi sebaliknya kamu masih ingin Lady Long mati bersamamu. Aku pikir aku akan menaruh semua perhatianku ke pertarungan maut, tapi masih banyak kekurangannya. Jika kamu ingin bertarung dengan sangat serius dan mengerahkan upaya terbaikmu ke dalam pertempuran, kita tidak boleh mendengar apa yang kamu katakan, tidak boleh berbicara denganmu dan bahkan tidak boleh memerhatikan apapun selain pihak lawan. Meskipun Eric Qin memandang Fendi Liu, dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Cepat bunuh aku. Fendi Liu berjuang dan sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Eric Qin. Sebenarnya, aku juga ingin berterima kasih karena membuatku tiba-tiba menyadari kebenaran ini. Apa itu pertarungan maut, yaitu, sebelum kematian, hanya ada kesadaran untuk bertarung. Eric Qin tersenyum kecil. Namun, aku awalnya berencana untuk membunuhmu segera, tetapi kamu menyinggungku, jadi aku berubah pikiran dan tidak berencana untuk menghabisimu segera. Eric Qin menggelengkan kepalanya, lalu kedua jarinya membentuk pedang, memadat menjadi pisau spiritual yang tajam. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Tubuh Fendi Liu gemetar. Dia mengerti apa yang dimaksud Eric Qin. Dia berkata dia ingin menyerah, tetapi dia berbalik untuk membunuh Lady Long, yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Tentunya Eric Qin sangat marah. Melihat pisau spiritual yang tipis namun tajam tak tertandingi di ujung jari Eric Qin terus-menerus mendekatinya, Fendi Liu langsung menjadi pucat. Izinkan aku memperkenalkannya. Nama teknik ini adalah pisau spiritual. Aku mendapatkannya dari kultivasi iblis secara tidak sengaja. Eric Qin menggoyangkan pisau spiritual di depan Fendi Liu. Aku sudah lama lupa siapa nama orang ini, tetapi setelah aku membaca ilmu sihir ini, aku menyadari bahwa itu menarik, jadi aku menyimpannya sebentar dan mempraktikkannya untuk sementara waktu di waktu luangku. Tapi aku masih ingat dengan jelas peran ilmu sihir itu. Pisau spiritual dirancang khusus untuk memotong jiwa kultivator. Dengan metode biasa, memotong tubuh Taois kultivator itu mudah, tapi jiwa dewa sulit untuk dipotong seperti daging dan darah, harus dipotong dengan sepotong-potong tipis. Namun, bilah pisau spiritual ini tidak hanya dapat memotong daging, tetapi juga menghancurkan jiwa dewa sepotong demi sepotong dan membiarkanmu mengalami rasa sakit jiwa dewa yang terkoyak setiap saat. Menurutmu, apakah cocok melakukan hal ini sebagai ucapan terima kasih? Semakin banyak Eric Qin berbicara, semakin pucat wajah Fendi Liu. Ketika dia sampai di belakang, dia sudah mulai gemetar. Jika bukan karena tubuh Taoisnya sudah tidak ada, dia mungkin akan buang air kecil sekarang. Kamu gila, cepat bunuh aku, penatuaku. Waktu 10 tarikan napas itu sudah berakhir, cepat datang dan selamatkan aku. Sepertinya kamu sudah lupa ya. Ini adalah pertarungan 2 lawan 2. Si tua itu telah dihancurkan olehku. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menyerah? Eric Qin mencibir dan mundur beberapa langkah. Pisau spiritual terlepas dari tangannya dan mulai terbang mengelilingi Fendi Liu,
setiap kali memotong sepotong jiwa dewa dari tubuh Fendi Liu seperti seorang tukang daging yang terampil. Fendi Liu menjerit seperti babi yang sedang disembelih, menyebabkan jeritan berdarah dan beberapa kultivator yang menunggu di aula tidak dapat menahan rasa dingin di punggung mereka dan bulu kuduk mereka pun berdiri. Bahkan jika mereka tidak mengalaminya secara pribadi, banyak orang telah mengalami rasa sakit di jiwa seperti ini, yang 10.000 kali lebih kuat daripada rasa sakit di daging, belum lagi satu tebasan demi tebasan pisau yang dilakukan oleh Eric Qin. Dan teriakan Fendi Liu, dari teriakan di awal, hingga makian dan cacian di belakang, hingga teriakan terakhir, Eric Qin tidak tergerak dan menutup telinga. Untuk pria seperti ini, dia tidak punya belas kasihan. Jika mengatakan bahwa penatuaku memaksanya untuk bertarung dan itu hanya terpaksa, itu nampaknya adalah kebohongan total. Meskipun ada tirai tipis di dalam dan di luar panggung pertandingan, beberapa suara penonton dapat terdengar olehnya. Dua orang ini adalah 10 tuan besar pertarungan berdarah, yaitu penghasil uang untuk pertarungan berdarah ini. Tidak peduli seberapa bodoh penatuaku, dia tidak akan memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Karena mereka mau maju untuk membunuh dirinya, dia harusnya juga sudah siap mati. Eric Qin sudah menjelaskannya sejak awal. Sekarang apakah Fendi Liu menyesal, memohon belas kasihan atau memarahinya, Eric Qin tidak akan peduli sama sekali. Pisau spiritual terbang, menebaskan 1000 tebasan, Fendi Liu akhirnya mati dan tidak ada suara lagi. Selama waktu ini, Eric Qin duduk bersila di panggung pertandingan, memejamkan mata dan berpikir. Sebelumnya, tindakan tiba-tiba Fendi Liu itu memberikannya sebuah pelajaran. Eric Qin berpikir pada dirinya sendiri bahwa sekarang dia berada dalam ketenangan setelah marah, di bawah sebuah emosi khusus. Namun pada kenyataannya, dia tidak cukup tenang atau cukup fokus. Untuk benar-benar mengerahkan seluruh energinya ke dalam pertarungan maut, dia harus meninggalkan semua gangguan lainnya. Karena aku telah memutuskan untuk menghabiskan setiap ons energi untuk melampiaskan kemarahan batinku, aku harus menutup semua pikiran kecuali membunuh, termasuk kata-kata, ekspresi dan bahkan penampilan orang-orang ini. Satu-satunya hal yang perlu aku ingat adalah metode dan aura mereka. Eric Qin membuka matanya dan matanya seolah sudah tercerahkan. Bukannya dia kehilangan fokus atau kehilangan akal sehatnya, tetapi Eric Qin tidak menyadari bahwa dia telah memasuki ranah khusus. Di mata kiri, aliran mata dewa bersirkulasi dan di mata kanan, Dark Eye telah terbuka. Aura seluruh tubuh juga langsung tersimpan. Ekspresi banyak kultivator juga sedikit berubah. Jika Eric Qin sebelumnya seperti pedang bermata tajam, sekarang seperti gunung yang tinggi dan kolam yang dalam. Meskipun Eric Qin masih berdiri di sini, perasaan itu bahkan lebih nampak rahasia dan tak terlukiskan. Pergi dan cari Dewa Perang Hundred dan minta dia untuk segera datang. Penatuaku memandang Eric Qin yang auranya berubah drastis, matanya menjadi sedikit cemas. Dia menoleh ke arah pengurus Liu di belakangnya dan memberi perintah. Ya, tetapi Penatua, apa yang harus dilakukan sekarang? Pengurus Liu berkata dengan gugup. Panggil orang-orang di Taman Binatang Buas terlebih dahulu dan biarkan mereka membuat bocah ini menjadi lelah sebanyak mungkin. Penatuaku berkata dengan suara suram. Pengurus Liu sedikit gemetar. Ini baru pertarungan kelima dan penatuaku telah menggunakan kelompok iblis monster yang dikendalikan oleh Istana Bayangan. Dan itu menurutnya masuk akal. Bahkan 2 orang dari 10 tuan besar pertarungan berdarah sudah mati. Selain Dewa Perang Hundred yang ada di peringkat pertama, siapa lagi yang berani menantang Eric Qin? Kali ini,
Penatuaku tampaknya benar-benar bermain dengan gila-gilaan. Pengurus Liu menerima perintah dan segera, cahaya di panggung pertandingan pertarungan berdarah muncul kembali. Raungan yang mengejutkan. Sebelum sosok itu sepenuhnya muncul, suara raungan itu tidak sabar untuk muncul lebih dulu. Kemudian, dua iblis monster dengan tinggi lebih dari 5 meter, dengan mata merah dan rambut lebat di sekujur tubuh mereka, muncul di depan semua orang. Siluman serigala, ini adalah iblis monster dari Istana Bayangan. Aku tidak menyangka akan muncul secepat ini. Binatang buas ini menilai kekuatan basis kultivasi dari aura hantu yang muncul dari tubuhnya. Kedua siluman serigala, energi hantu yang kental di tubuh mereka tingginya lebih dari 10 kaki. Ini setara dengan penampilan dari puncak fase penilaian satu penurunan. Jangan lupa bahwa iblis monster sudah satu tingkat lebih tinggi dari kultivator biasa karena bakat garis keturunannya sendiri. Kedua binatang ini harusnya sudah memiliki kekuatan dari Master 2 Kegagalan. Bersambung.